Assalamualaikum, halo everyone, halo, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan bahas video. Oke, nah teman-teman semuanya, kali ini video yang mau aku lihat ini menurut aku menarik banget dari judul videonya, tapi aku belum lihat sama sekali gitu. Tapi ini judulnya itu sedikit sensitif gitu. Jadi judulnya itu ada, wah Malaysia putuskan gunakan bahasa Indonesia saja, bahasa Melayu tak aku. Nah itu dia judulnya ya guys ya, jangan salah sangka dulu gitu ya. Aku belum lihat sama sekali isi videonya, kita bisa lihat bareng-bareng kayak gimana sih gitu maksudnya gitu. Oke, jadi jangan salah paham dulu. Oke. Buat teman-teman yang udah mampir sama aku, makasih banyak. Makasih banyak, semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Oke, langsung deh kita play dulu video kali ini, kita lihat deh bareng-bareng. Let's go. Bahasa Nusantara. Pemilihan bahasa Malaysia saat ini terbatas, yaitu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan itu pilihan yang masuk akal, mengingat bahasa Melayu Malaysia semakin kurang diminati. Kita ketahui bahasa Indonesia ataupun Inggris lebih dominan di Asia Tenggara. Lebih baik bagi Malaysia untuk bersikap realistis daripada memaksakan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia, mengingat perbedaannya dengan bahasa Indonesia dan kurangnya daya tarik global. Di sini ada cuplikan menarik dari Pak Zainal. Mari kita saksikan. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Katanya ini cuplikan dari Pak Zainal. Tingkat tinggi ASEAN, KTT ASEAN yang diadakan di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ada perbedaan dalam istilah bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memilih KTT, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Sementara di Malaysia digunakan Sidang Kemuncak ASEAN daripada terjemahan bahasa Inggris. Asian Summit nanti, Asian Summit 2023. Jadi kalau menggunakan sidang kemuncak pun kemuncak. Apa tuh kemuncak? Bagi Indonesia itu adalah konteks yang lebih Kemuncak. kecil persidangan itu. Itu salah sedikit perbezaan antara bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Oke. Kenapa saya pilih bahasa Melayu Malaysia? Kerana bahasa Melayu ini besar, digunakan di sebagian besar Sumatera, Betul. Kalimantan, serta Kepulauan Riau, Betul dan banget. Selatan Thailand, serta Singapura dan Brunei. Jadi itu saya pilih bahasa Melayu Malaysia. Di Malaysia, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Malaysia. Jadi kalau kita rincikan, memang orang-orang di Malaysia ni lebih faham bahasa Indonesia dibandingkan dengan orang Indonesia yang kepahaman terhadap bahasa Melayu Malaysia agak terbatas, walaupun majoriti perkataan bahasa Melayu mereka fahami. Tapi ada istilah yang menggelirukan seperti perkataan budak. Kalau kita ikutkan secara halus, budak membawa makna orang suruhan. Memang dalam bahasa Melayu sendiri di Malaysia ni pun banyak yang menggunakan perkataan budak sebagai orang kanan dia atau anak buah dia atau kecil dia. Jadi di Indonesia budak digunakan kepada orang suruhan. Itu dengan perkataan gampang. Gampang ni di Malaysia sebagai satu istilah yang negatif. Dia berasal daripada perkataan anak gampang. Di Indonesia pun anak gampang juga. Jadi mana di Indonesia mudah orang yang melahirkan tanpa ayah. Mudah kan? Tak stand. Dengan mudah tanpa ikatan pernikahan melahirkan anak. Namakan anak gampang, anak mudah. Tapi di Indonesia, di Malaysia istilahnya selalu beza. Jadi konotatif yang negatif. Dan banyak lagi lah. Ya, negatif. Membingungkan apakah banyak warga Malaysia yang memahami bahasa Indonesia, atau mungkin mereka banyak belajar dari konten berbagai
bahasa Indonesia di media sosial yang sangat melimpah. Bisa Yang pasti jadi sih. bagi orang Indonesia, bahasa Melayu Malaysia terasa kuno dan belum baku, bahkan membingungkan. Sebelum Sumpah Pemuda 1928, Sumpah Pemuda. bahasa ini dikenali sebagai bahasa Melayu di Indonesia, tambahan di Jakarta, di mana orang-orang Jakarta menggunakan bahasa Betawi yang Ya, Betawi. Kalau Jakarta emang Betawi. Betawi. Loh gue. Nah, itu sama Betawi. Masyarakat di antara daerah di seluruh Nusantara, termasuk peranakan, termasuk orang-orang Arab, termasuk orang-orang Parsi, orang-orang yang berdagang. Jadi dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, orang-orang yang berjuang untuk menyatukan Indonesia itu Para pahlawan. mensyurkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara Indonesia lah. Tapi ditentang oleh berbagai pihak daripada luar daerah Melayu lah, terutama orang Madura lah, yang tidak senang dengan perkataan bahasa Melayu, sebab mereka sedar akan permainan politik dunia. Oke. Semasa itu dia faham, sebab pihak Barat tidak mau kita menyatu dengan satu bahasa yang besar. Kalau boleh dijadikan seperti India, negara yang besar yang tidak punya satu bahasa yang kokoh, dan akhirnya mereka gunakan bahasa Inggris. Jadi mereka tidak mau perpecahan berlaku di awal-awal pembentukan kesatuan Indonesia. Mereka faham akan permainan politik dunia. Dan hari ini kita boleh lihat di mana kalau kita gunakan istilah bahasa Melayu banyak yang menentang. Kerana permainan politik dunia yang tidak mau satu bahasa yang dominan di kalangan penduduk yang ramai. Kita berbalik kepada kepentingan ekonomi Barat. Perlu diketahui bahwa bukan hanya orang Madura ataupun Jawa, tetapi banyak suku non-Melayu juga tidak setuju dengan penggunaan nama bahasa Melayu. Penggunaan nama bahasa Indonesia tidak hanya untuk kepentingan Barat, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu Identitas, ya. persatuan. Indonesia melihat Malaysia sebagai antek atau kaki tangan Barat, terbukti dengan menunggu dan mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Jadi yang tidak mau bersatu dengan Indonesia atau Nusantara sebenarnya adalah Malaysia. Malaysia dapat dianggap sebagai pengkhianat Nusantara karena menolak bersatu dengan Indonesia. Dan mungkin pada saat itu, nama bahasa bisa diruningkan. Misalnya menggunakan nama bahasa Nusantara atau Iya juga bahasa sih ya. Indonesia Raya, yang jelas bukan bahasa Melayu. Mengingat keragaman suku yang banyak di Indonesia atau Nusantara. Nusantara. Nah teman-teman, itu dia ya videonya, kita lihat ya. Ini masalah bahasa Indonesia, bahasa Melayu gitu ya. Ya emang akhir-akhir ini benar-benar menarik banget untuk dibahas ya guys. Tapi jangan salah paham, aku nggak ada maksud apa-apapun man. Oke, aku cuma mau bilang emang di Indonesia itu emang banyak banget suku ras gitu ya. Nggak cuman ada Melayu doang gitu di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget gitu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ya, kita mulai ya, aku tinggal di Riau tentu Melayu gitu ya, tapi di Jawa ada Jawa, Sunda gitu ya, di Indonesia itu ada Bugis juga, tapi banyak lah di Indonesia ini ya. Jadi bahasa daerah tuh emang banyak banget di Indonesia. Jadi menurut aku sih nggak salah ya kalau menjadi bahasa kesatuan untuk menyatukan Indonesia itu ya bahasa Indonesia guys gitu. Aduh. Oke, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. But
Don't forget like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum. Kalau di video tadi dijelaskan katanya yang menentang, kalau kata Bapak Zainal ya, yang menentang bahasa Melayu katanya itu Madura tadi. Tapi ya aku sedikit setuju juga sih dengan adminnya. Nggak mungkin cuman karena Madura doang yang nggak setuju jadi nggak jadi bahasa Melayu ya gitu ya. Ya karena itu di Indonesia itu karena banyak bahasa daerah gitu guys, banyak banget ya suku bangsanya. Jadi ini nggak murni untuk barat-barat sana ya, tapi ini untuk kesatuan bangsa negara gitu ya. Itu pondasi awal dalam mendirikan bangsa itu kan emang harus kokoh ya.